secara resepsi. Cari kumpulannya, memotong lidahnya. Teori mimetik di lagu Gajah Tulus nomor 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan memberi ulasan terhadap sebuah video pembelajaran yang berjudul teks deskripsi yang dibuat oleh Masni Fatimah. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita ulas. Deskripsi. Sebelumnya, ada pun kade yang akan dibahas yakni menelaah struktur dan kebahasan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan indikator pencapaian dari kompetensi ini ada 4, yaitu Nah, teman-teman, dari cuplikan video tersebut dapat diketahui bahwa Masni Fatimah menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam video pembelajaran tersebut. Nah, jadi di sini saya akan mengulas dua hal dari video pembelajaran ini. Yang pertama, mengulas tentang PowerPoint sebagai media pembelajaran yang digunakan, dan yang kedua membahas bagian materi yang disampaikan pada video pembelajaran ini. Saya akan mengulas bagian PPT-nya terlebih dahulu. Nah, secara keseluruhan teman-teman, PPT yang disajikan cukup menarik dilihat dari segi background, kombinasi warna, jenis font yang dipilih, tata letak, dan pemberian gambar atau animasi yang mendukung PPT ini. Dari segi background, menurut saya background yang dipilih dalam PPT ini cukup bagus dengan kombinasi warna hijau, abu-abu, coklat, di mana warna ini merupakan warna yang dipilih yaitu warna yang lebih soft atau netral. Nah, pemilihan warna yang netral seperti ini tidak akan membuat orang yang menonton video menyipitkan mata. Kemudian yang kedua, tampilan PPT rapi karena Masni menggunakan template PPT yang mungkin dicari di internet dan lain-lain. Jadi menurut saya keunggulan menggunakan template PPT yang udah ada yakni cepat, simple, dan tentunya rapi. Yang ketiga, jenis font yang dipilih itu digunakan tidak terlalu bervariasi. Maknanya jenis font untuk judul hanya ada 3, kemudian jenis font untuk isi itu sama setiap slide. Jadi pemilihan jenis font yang tidak terlalu bervariasi ini mendukung kerapian PPT yang disajikan. Kemudian dari warna juga dominan coklat, putih, dan hitam yang masih dapat dilihat jelas menurut saya. Itu kelebihan dari segi PPT. Nah, namun kelemahannya juga ada nih, atau kekurangannya juga ada. Yang pertama, kelemahan dari penggunaan template PPT untuk video pembelajaran. Tadi kelebihannya itu cepat, simple, dan rapi. Namun kelemahan menggunakan template PPT ini terkadang menimbulkan kebosanan pada penonton karena bentuk slide yang serupa dari awal hingga akhir. Jadi seperti tidak menemukan sesuatu yang baru, sehingga penonton yang awalnya tertarik, namun ketertarikan itu akan berkurang di slide-slide selanjutnya. Nah, selanjutnya dari segi ukuran font. Ukuran font bagian materi atau isi itu terlalu kecil ukurannya. Padahal dari beberapa slide masih cukup ruang untuk memperbesar ukuran font tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ukuran gambar animasi itu terlalu besar sehingga cukup mengalihkan fokus dari tulisan isi atau materi, sehingga menurut saya lebih disarankan untuk menyeimbangkan lagi antara ukuran font dengan ukuran animasi gambar pada PPT. Apalagi ditemukan pada slide contoh deskripsi itu
Jika keseluruhan teks tidak muat di satu slide PPT, maka jelaskan saja per struktur dari teks itu secara berurut. Karena teks yang di SS atau di screenshot dan ditempel di slide itu tidak terlalu nampak tulisannya. Jadi bisa diakali dengan menampilkan bagian teks per strukturnya, misalkan bagian awalnya terlebih dahulu, nanti bagian isinya, baru bagian penutupnya. Nah, itu kelebihan, kekurangan, serta saran saya untuk bagian PPT. Selanjutnya kita ulas dari segi materi pada video pembelajaran. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, materi yang disampaikan oleh Mas Fatimah dalam video pembelajaran yang berjudul teks deskripsi itu sudah lengkap, jelas, dan urut. Namun, menurut saya, kesesuaian materi dengan KD yang dipilih itu kurang mengenai sasaran. Hal ini dikarenakan KD yang dibahas adalah menelaah struktur teks dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi seharusnya hanya ada 2 materi yang disampaikan, yaitu teks struktur, yaitu tentang struktur teks dan kebahasaan teks. Jadi menurut saya pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi itu tidak perlu dijelaskan karena akan menambah durasi, kemudian indikator yang dicapai itu tidak tercapai. Jadinya hal ini dikarenakan penjelasan materi tentang struktur teks itu hanya disampaikan secara sepintas lalu. Sedangkan dari KD itu, indikator yang hendak dicapai adalah siswa dapat menentukan ketiga struktur teks deskripsi yang sudah disampaikan oleh Mas Ni pada slide indikator pencapaian yang akan dituju. Nah, indikator pencapaian kompetensi terkait menentukan ketiga struktur teks deskripsi juga berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menentukan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, selain itu, KD yang dipilih tidak dicantumkan, itu KD berapa. Nah, selanjutnya dalam menampilkan contoh, saran dari saya, sebaiknya dipisahkan contoh untuk struktur dan contoh untuk kebahasaan. Jadi setelah penjelasan materi tentang struktur teks, langsung saja beri contoh dan sampaikan bagian-bagian dan ciri-ciri setiap struktur pada contoh teks itu. Kemudian begitu pula pada bagian kebahasaan. Jadi penjelasan terhadap materi menjadi lebih urut, tidak terpotong-potong, dan mudah dipahami oleh penonton video pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu saja ulasan saya terhadap video pembelajaran yang berjudul teks deskripsi yang dibuat oleh Mas Fatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.